Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama saya Zaidul Rahmat Fauzi dengan NIM 30705 Untuk di video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu kita masih membahas seputar struktur data. Nah, untuk di video sebelumnya kita membahas tentang salah satu bagian dari struktur data, yaitu array. Dan untuk di video kali ini kita akan membahas untuk yang lainnya, yaitu queue dan stack. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang queue dan juga stack. Oke, kita langsung aja. Sebelumnya, apa itu queue? Jadi queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out, yang berarti elemen yang pertama kali dimasukkan akan menjadi elemen pertama kali yang dikeluarkan. Konsepnya mirip dengan antrian di kehidupan nyata, di mana orang yang datang lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. Nah, jadi queue ini menggunakan konsep atau menggunakan prinsip yaitu FIFO, first in first out. Jadi ini memang konsep yang ada dalam sebuah antrian, dimana siapa yang duluan datang ya dia duluan yang dilayani. Jadi untuk untuk elemen di dalam queue ini, elemen yang terlebih dulu kita masukkan, maka elemen tersebut juga yang akan terlebih dulu kita keluarkan. Jadi untuk selanjutnya itu ciri-ciri queue. Yang pertama yaitu NQueue, operasi untuk menambahkan elemen ke belakang antrian. Nah, jadi untuk queue tadi karena prinsipnya itu FIFO, first in first out. Nah, maka untuk menambahkan elemen, jadi kan untuk first in first out, yang pertama masuk dia pertama yang keluarkan. Jadi untuk memasukkan elemen lagi, mungkin kita mau menambah elemen, jadi dia akan masuk ke bagian elemen terbelakang. Jadi ya memang persis seperti antrian, yang barisan paling depan diurus, orang baru yang datang ya ikut baris ke belakang. Yang selanjutnya untuk ciri queue yaitu dequeue, operasi untuk mengeluarkan elemen dari depan antrian. Nah, ini dia dequeue tadi, untuk mengeluarkan elemen dari depan antrian, jadi menggunakan operasi dequeue ini. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu queue hanya memungkinkan akses pada titik elemen pertama untuk diambil dan elemen terakhir untuk ditambahkan. Nah, ini dia. Ini untuk ciri yang terakhir ini mencakup dari dua ciri di atasnya. Jadi untuk queue memang seperti ini karena memang ini prinsip yang mereka ikuti. Jadi hanya kita memungkinkan memiliki akses untuk kedua titik, yaitu elemen pertama untuk diambil dan elemen terakhir untuk ditambahkan. Untuk contoh penggunaan queue seperti di bawah ini, seperti antrian di bank atau di antrian pembelian tiket, pembelian makanan dan sebagainya. Selanjutnya untuk di dalam sistem operasi yaitu seperti buffer. Untuk selanjutnya, nah ini dia untuk queue. Jadi ini di queue yaitu proses mengeluarkan elemen pertama yang kita masukkan. Jadi ini NQueue untuk memasukkan elemen dan berada di barisan terbelakang. Itu kira-kira. Jadi itu untuk queue. Untuk selanjutnya yaitu stack. Nah, di sini stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out, yang berarti elemen yang terakhir kali dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Ini seperti tumpukan buku, di mana buku yang terakhir diletakkan di atas akan menjadi buku yang pertama kali diambil. Nah, ini untuk stacking sangat berbeda dengan queue, di mana queue menggunakan prinsip FIFO, first in first out, sedangkan stack menggunakan LIFO, yaitu last in first out. Jadi untuk stack ini kita ibaratkan kayak kita piring, kita mencuci piring, lalu kita tumpuk piringnya, dan saat waktu makan otomatis piring yang kita ambil adalah piring yang berada di paling atas tumpukan. Nah, yang mana piring yang paling atas itu adalah piring terakhir yang kita taruh, yang kita letakkan di tumpukan tersebut.
Jadi kita taruh piringnya, kita tumpuk mulai dari piring pertama, kedua sampai ke 5. Nah, di waktu kita menggunakan piring tersebut, maka piring yang kita ambil otomatis adalah piring yang ke 5, yang piring kelima yang kita letakkan. Itu untuk stack. Dan untuk ciri-ciri stack, yang pertama yaitu push, operasi untuk menambahkan elemen ke atas tumpukan. Nah, ini push adalah operasi yang digunakan untuk menambahkan elemen di elemen ke atas tumpukan, jadi ke bagian terakhir, bagian belakang elemen. Dan yang untuk selanjutnya itu pop, operasi untuk mengeluarkan elemen dari atas tumpukan. Nah, untuk pop ini yaitu kita operasi dimana kita mengeluarkan elemen yang berada di paling akhir atau di paling atas dari tumpukan tersebut, dari stacking tersebut. Dan selanjutnya itu stack hanya memungkinkan akses pada satu titik, yaitu elemen yang paling atas. Nah, kalau sebelumnya yaitu QE, dia memungkinkan kita untuk mengakses dua titik, yaitu mengeluarkan elemen pertama dan menambahkan elemen terakhir. Sedangkan di stack ini kita hanya memungkinkan untuk mengakses pada satu titik, yaitu elemen yang paling atas, mau itu kita masukkan atau kita keluarkan. Nah, jadi itu ciri untuk stacking. Dan ini adalah algoritmanya, dimana ini kita menumpukan, sebagai contoh kita menumpukan sesuatu, kita anggap aja ini baju, kita tumpuk baju dalam sebuah tas gitu ya. Ini baju pertama kita masukkan, lalu lanjut baju kedua dan baju ketiga. Nah, saat kita membutuhkan untuk ganti baju pertama kita ambil yaitu baju ketiga, yang mana baju ketiga ini baju yang terakhir kita letakkan. Jadi ini push, dan ini adalah pop. Nah, itulah untuk contoh penggunaan stack. Yang pertama yaitu sistem undo dalam aplikasi. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu pengelolaan fungsi rekursif dalam pemrograman. Untuk perbandingan utama, perbedaan antara QE dan stack yaitu prinsip yang mereka pegang tadi, yaitu untuk QE menggunakan pivot, sedangkan stack menggunakan elemen. Nah, elemen yang pertama kali masuk, pertama kali keluar, itu untuk QE. Sedangkan pivot, elemen terakhir masuk, ya itulah elemen yang pertama keluar. Begitu untuk penjelasan QE dan stack. Untuk selanjutnya kita akan coba melakukan sedikit eksperimen sederhana untuk QE dan stack. Nah, oke. Di Google Colab, dimana kita coba melakukan QE dan stack dalam Python. Jadi kita sebelumnya kita udah buat yang untuk sederhana. Kita buat tumpukan di sini, yaitu pertama kita buat stack dulu. Jadi ini stack yaitu tumpukan, dimana tumpukan sudah ada elemennya di sini yaitu 1 sampai 5. Nah, di sini kita akan menambahkan 6, lalu menambahkan 7. Dan ini kita pop, kita keluarkan. Nah, yang akan keluar seharusnya setelah kita running nanti yaitu 7, karena 7 ini adalah elemen terakhir yang kita masukkan. Nah, yang selanjutnya kita pop, yang selanjutnya yang otomatis harusnya keluar saat kita running yaitu elemen 6 ini, karena dia elemen terakhir setelah 7 yang kita masukkan. Nah, untuk QE untuk di Python tidak memberikan ini, tidak memiliki akses QE. Jadi di QE, jadi kita membuatnya seperti ini, from collection import QE. Untuk yang pertama kita akan membuat QE, yaitu antrian yang antrian nomor 1 sampai ke nomor 10. Nah, kita buat di sini antrian tadinya, lalu kita pen, kita tambahkan antrian di belakang bagian 10, kita pen lagi di bagian ke-12, lalu kita pop left. Nah, pop left ini otomatis setelah kita running yang data yang akan dikeluarkan yaitu nomor 1. Dan selanjutnya setelah nomor 1 hilang, maka nomor 2 menjadi pengganti, dia akan menjadi elemen terdepan. Jadi setelah kita pop left lagi, maka elemen kedua akan hilang. Bakal kita coba running untuk percobaan sederhananya.
Nah, untuk hasilnya seperti ini. Oke, tumpukan tadinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Tumpukan setelah ditambahkan 1, 2, 3, 4 sampai 6. Tumpukan ditambahkan lagi nih 1, 2, 3 sampai ke 7. Nah, setelah itu tumpukan setelah dihapus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumpukan setelah dihapus lagi, kita hapus lagi nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu untuk stack. Jadi elemen terakhir 6 dan 7 yang kita tambahkan, mereka juga yang akan pertama kali dikeluarkan. Dan karena itu itulah dia prinsip dari stack, yaitu revo. Selanjutnya yaitu untuk eksperimen QI, antrian tadinya di QI 1 sampai ke 10. Antrian setelah ditambahkan 1 sampai ke 12. Lalu kita tambahkan lagi, ada lagi yang antri nih 1 sampai ke 12. Nah, antrian setelah dihapus, setelah kita keluarkan datanya, maka nomor urut 1 ini sedang dikeluarkan. Jadi elemen kedua menjadi barisan terdepan, dan elemen ketiga, dan setelah itu elemen kedua diproses, maka elemen ketiga lah yang menggantikan. Dan kalau kita mau nambah lagi, dia akan terus di belakangnya 13, 14 dan seterusnya. Jadi begitu untuk percobaan stack dan QI. Kita mencoba satu lagi, untuk kita coba lagi. Oke, kita akan mencoba untuk membuat eksperimen lagi. Kita akan mencoba untuk kiwi. Oke, untuk yang pertama, untuk kiwi kita harus buat kayak yang sebelumnya, yaitu import lupa cok bangsat from collection.
Nah, untuk yang kita akan Oke, untuk yang sekarang kita akan coba lagi untuk eksperimen. Pertama kita bakal coba untuk eksperimen QI. Jadi untuk QI kita harus buat dulu from import collection import QI. Kita harus katakan dulu karena di Python tidak membolehkan untuk di QI. Untuk yang pertama kita buat dulu QI. Kita membuat dulu untuk ini. Oke, kita bakal buat apa namanya? Kita akan menambahkan apa ini? Antrian. Menambahkan antrian yang pertama yaitu kita buat QI append pasien. Kita membuat untuk pasien sini kita bakal buat lagi. Nah, sini ada, kita tap aja ini untuk menghapus antrian nanti dulu guys. Ini kita mau buat yang pertama lagi, pasien di sini aja. Ini aja seperti aja dulu. Nah, ini kita tinggal print. Antrian pasien RS. Antrian pasien RS. Coba kita. Oh, di sini salah guys. Oh, typo. Nah, oke, tadi ada yang typo. Sini juga kita buat rumah QI. Oke, kita coba running. Oke, antrian pasien RS yaitu DQI pasien A, pasien B, pasien C, dan pasien D. Jadi selanjutnya kita mau langsung kita keluarkan. Kita bakal pakai pop left. Oke, perintahnya kita akan mengeluarkan. Jadi kita buat dulu pasien ditangani. Buat pasien ditangani dengan QI pop left. Kita print dulu pasien yang sedang, yang kita buat sekalian nih di tangan ini, pasien yang sedang ditangani.
print antrian RS nah jadi betul RS sekarang antrian RS sekarang. Oke, kita mau buat lagi di QI coba running yang ini dulu. Nah ini dia antrian pasien itu ABCD pasien yang sedang ditangani yaitu pasien A. Nah pas antrian rumah sakit sekarang yaitu pasien B, C dengan D. Nah gimana kalau kita mau menambahkan antrian? Nah jadi untuk menambahkan antrian seperti prinsip yang digunakan Kiwi yaitu menambahkan ke bagian belakang main terbelakang. Kita menambahkan dulu pasien dengan left itu Kiwi pen. Nah ini sama pen pasien D kita tap aja dulu nih pen pasien D antrian rumah sakit sekarang Kiwi pasien ditangani left. Nah ini bakal ulang lagi nih dimana yang akan ditangani itu pasien D dan pasien yang ditambah itu pasien E. Kita coba running. Nah, ini kira-kira antrian rumah sakit sekarang pasien B, C, D dan E. Nah sudah ditambah. Nah pasien yang sedang ditangani untuk selanjutnya itu pasien B. Pasien yang mengantar sekarang itu pasien C, D sama E. Nah gitu kira-kira. Jadi ini kalau kita lanjutkan terus-terusan datang pasien lagi kita tambahkan datang pasien lagi kita tambahkan pasien ditangani kita kurangi kita keluarkan gitu terus. Tapi tadi kan katanya kita cuma bisa mengakses di 2 titik yaitu mengeluarkan elemen terdepan dan menambahkan elemen terbelakang. Tapi kita mau coba remove, siapa tahu di tengah-tengah ada yang membatalkan atau mengcancel nggak jadi sakit kalau di sini kalau di pasien ini. Kita coba nih QI remove. Kita bakal coba hapus dulu. Nah misal kita batalkan untuk kita tap aja pasien yang akan dibatalkan yaitu pasien B kan tadi tadi, jadi kita buat pasien D. Sini pasien D batalkan antrian, coba kita running dulu. Nah jadi pasien ditangani kan pasien B ini. Jadi untuk antrian sekarang yaitu C, D sama E. Nah di sini pasien D tiba-tiba nggak jadi sakit atau tiba-tiba ngerasa sehat, jadi nggak jadi untuk antri, kita remove. Dan maka tersisa antrian yaitu pasien C dan pasien E. Nah, gitu. Jadi itu untuk eksperimen Q. Untuk yang selanjutnya ini kita hapus saja. Kita bakal lanjut ke stack. Oke, untuk kita akan melanjutkan untuk eksperimen stacknya di azan. Jadi kita jeda dulu. Untuk stack kita akan buat yang sederhana juga, yaitu kita ibaratkan piring yang sedang ditumpuk. Pertama kita buat dulu stack. Nah jangan lupa kurung sikunya. Lalu kita akan menambahkan stack, yaitu push elemen ke dalam stack. Kita akan menambahkan elemen ke dalam stack, yaitu kita akan menambahkan pertumbuhan piringnya. Kita buat dulu stack pen piring, kita buat piring A. Kita buat lagi terus, kita tambah dulu tumbuhannya. Strip kita tap aja di sini, nanti udah ada juga. Kita tambah lagi tapi
stack piring D. Oke. Nah ini kalau kita print stack, jadi akan keluar untuk tumpuan piring ini. Ini kita langsung stack, kita langsung pop ke tumpukan terakhir yang kita tambahkan, atau piring D ini akan dikeluarkan langsung. Lalu kita akan melihat hasilnya, maka tersisa piring A, B sampai C. Coba kita running. Namanya jadi ini dia, piring A, piring B, piring C, piring D. Nah untuk start popnya yaitu piring D, maka piring A, piring B, dan piring C adalah piring yang tersisa. Nah ini kita membuat keterangannya biar lebih enak ditengok. Kita buatnya kita bisa dulu nih, keren. Kita hapus sedikit, kita tambahin aja. Apa itu? Item diambil gitu aja lah ya. Piring diambil buat stack pop. Nah kita cek aja di sini, piring diambil, piringnya stack, piring diambil kita buat di sini, rumah diambil ini. Yaitu kita print lagi nih, maka piring yang tersisa, kita cek dulu. Yang tersisa adalah sebenarnya bisa ya, bisa nggak ya? Ini dia. Nah piring B, piring C. Nah piring D di sini udah dihilangkan. Ada pop di atas ini ya. Jadi piring diambil, piring D diambil, maka piring yang tersisa adalah piring A, B, dan piring C. Kita bisa tambah lagi di sini. Kita tambah piring lagi. Nah ini kita tap aja, di command S, lalu kita buka print piring F. F ditambah, lalu kita print lagi nih, maka piring saat ini di sini sih. Yang ditumpuk saat ini adalah penjaga keterangannya nih, stack. Oke kita cuma nih, piring yang tersisa adalah piring A, piring C, piring D, piring A, piring C, piring D, piring E. Nah sini untuk kita print stack ini kita bisa juga sih. Coba kita hapus nih, kita
ini berarti piring D, maka piring yang tersisa piring A, piring C, piring F ditambah nih, maka piring yang ditumpu saat ini yaitu piring A, B, C, dan E. Karena piring D tadi udah diambil, jadi yang dimasukkan lagi piring E. Jadi sesuai prinsip yaitu LIFO, last in first out. Nah, piring yang terakhir ditambahkan yaitu piring D tadi, jadi piring D akan diambil duluan, dikeluarkan duluan. Itu pula seterusnya. Oke, jadi itu sedikit eksperimen sederhana untuk kiwi dan steak. Mungkin ada banyak kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.